Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian? Saya Titi Setioningsi. Dan saya Aris Riawati Saisar. Selamat datang di kelas MKU Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan perkenalan nih sama kelas Bahasa Indonesia. Kira-kira apa aja sih yang akan kita pelajari di kelas Bahasa Indonesia ini? Oke, teman-teman, kita akan mempelajari tentang sejarah bahasa Indonesia. Selain sejarah itu tadi, tentu saja di sini yang menarik adalah kita akan belajar mengenai menulis artikel ilmiah yang baik dan benar. Selain itu, mahasiswa juga akan pelajari mengenai berbicara dalam ranah ilmiah, ranah resmi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, selanjutnya Bu Titi, di sini saya juga akan menyampaikan kita akan mempelajari tentang bagaimana cara meresensi sebuah buku. Tentu teman-teman tertarik kan untuk mempelajari bagaimana cara meresensi suatu buku? Nah, untuk lebih jelasnya mengenai kegiatan yang akan kita lakukan selama 1 semester ini, kita akan melihat melalui rencana pembelajaran semester atau yang biasa disingkat dengan RPS. Seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya di awal video tadi, saya dengan Bu Ari akan menjabarkan mengenai rencana pembelajaran semester MKU Bahasa Indonesia. Nah, bisa kita lihat mengenai capaian pembelajaran lulusan, ini ada menginternalisasi nilai norma dan etika akademik, kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi, menguasai konsep dan prinsip penulisan ilmiah, serta mampu membuat keterangan ilmiah dalam berbagai bentuk, makalah, tugas akhir, ataupun skripsi. Dan bisa kita lihat bahan kajian keilmuan. Bu Ari, bisa dibaca ya? Apa saja sih bahan kajian keilmuan? Saya akan membacakan bahan kajian keilmuan. Yang pertama adalah sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Yang kedua, ruang lingkup teks akademik dan teks non-akademik. Yang ketiga, ragam ciri teks akademik. Yang keempat, ruang lingkup paragraf dalam teks akademik. Yang kelima, kutipan dalam teks akademik. Yang keenam, penulisan daftar pustaka dari berbagai sumber. Yang ketujuh, ulasan buku sebagai salah satu jenis teks akademik. Yang kedelapan, proposal kegiatan dan proposal penelitian. Yang kesembilan, laporan penelitian dan laporan kegiatan. 10, artikel ilmiah sebagai aktualisasi keilmuan. Selanjutnya, untuk capaian mata kuliah, bisa Ibu Titi sampaikan? Ya, capaian mata kuliah atau CPMK yakni agar mahasiswa dapat mengetahui proses penelitian ilmiah, khususnya dalam mendasari pemilihan diksi yang tepat, pembuatan kalimat efektif, pembuatan paragraf, serta perencanaan karangan untuk menghasilkan karya ilmiah, yakni bisa berbentuk makalah, tugas akhir, dan skripsi di akhir perkuliahan mereka dengan baik dan benar. Pengalaman belajar, mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa agar memiliki pengetahuan tentang urgensi bahasa Indonesia dalam lingkup perguruan tinggi dan ruang lingkup teks akademik dan ragam teks akademik. Kemudian, topik-topik yang akan dibahas dalam perkuliahan ini antara lain, yang pertama, sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang kedua, ruang lingkup teks akademik dan teks non-akademik. Yang ketiga, ragam ciri teks akademik. Yang keempat, ruang lingkup paragraf dalam teks akademik. Yang kelima, kutipan dalam teks akademik. Keenam, penulisan daftar pustaka dari berbagai sumber. Yang ketujuh, teks ulasan buku sebagai salah satu jenis teks akademik. Dan kedelapan, proposal kegiatan dan proposal penelitian. Serta yang kesembilan, laporan penelitian dan laporan kegiatan. Oke, untuk yang terakhir, artikel ilmiah sebagai aktualisasi keilmuan. Nah, di sini ada beberapa daftar pustaka. Di sini kalian bisa mencari buku untuk sebagai referensi tambahan kalian, tapi buku utamanya yakni nomor 13, Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi, yang diterbitkan oleh Kemristek-Dikti. Kita lanjut ke, nah ini dia, ada tahapan-tahapan dalam 1 semester ini. Yang pertama yakni kemampuan akhir nanti pada pertemuan pertama, mahasiswa dapat memahami rencana perkuliahan semester.
dengan materi pokok, tujuan, materi, strategi, sumber, dan evaluasi, serta ada tugas dan tagihan dalam RPS. Kemudian urgensi bahasa Indonesia dalam konteks lisan dan tulisan dalam ranah akademik. Nanti referensinya ini berupa rencana perkuliahan semester yang bisa kalian unduh dalam laman Sepada UNS. Kemudian metodenya nanti, mahasiswa menyimak video yang telah diunggah di YouTube, kemudian dilanjutkan diskusi melalui Zoom, bisa jadi melalui Sepada UNS. Nanti linknya akan kami share di grup WhatsApp. Waktu perkuliahannya sendiri, setiap pertemuan ada 100 menit tetap muka dengan pengalaman belajar, menyimak mengenai tujuan materi, strategi, sumber, dan evaluasi, tugas dan tagihan dalam RPS, kemudian urgensi bahasa Indonesia dalam konteks lisan dan tulisan dalam ranah akademik, melalui video yang telah diunggah melalui YouTube, dosen dan mahasiswa nanti berdiskusi melalui Zoom. Tugasnya nanti menjawab soal terkait sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Terkait penilaian, untuk indikatornya nanti, mahasiswa memberikan respon dalam melaksanakan regulasi yang terdapat dalam rencana perkuliahan semester, kemudian mahasiswa menjawab dan menjelaskan urgensi bahasa Indonesia dalam ranah akademik. Nanti teknik penilaiannya menggunakan lembar pengamatan. Dengan tahap kedua, untuk kemampuan akhir dari mahasiswa adalah dapat memahami sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dengan materi pokok, sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Referensi yang akan digunakan adalah buku ke-13, halaman 12, sampai dengan halaman 15. Untuk metode pembelajaran, di situ tertera dengan menggunakan metode daring, membaca materi pada PowerPoint yang telah diunggah oleh dosen, dilanjutkan diskusi melalui Zoom. Nah, tautan nanti dapat dilihat di Sepada UNS dan grup WhatsApp. Kemudian waktu yang akan digunakan adalah 100 menit perkuliahan dengan 40 menit membaca materi dan 60 diskusi. Untuk selanjutnya, pengalaman belajar, mahasiswa membaca materi yang telah diunggah. Selanjutnya, mahasiswa mendiskusikan mengenai pertama, sejarah bahasa Indonesia, yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia dalam ranah nasional dan internasional, dan yang ketiga adalah fungsi bahasa Indonesia dalam ranah nasional dan internasional melalui Zoom, diakhiri dengan memberikan simpulan secara bersama-sama. Tugas, yakni mencari contoh penggunaan padanan kata bahasa asing dalam bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, penilaian atau indikator kode CPL-nya dapat mendiskusikan dan menjabarkan mengenai yang pertama, sejarah bahasa Indonesia, yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia dalam ranah nasional dan internasional, dan yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia dalam ranah nasional dan internasional. Teknik penilaiannya dengan lembar pengamatan dan nilai tugas. Untuk yang ketiga, bisa Ibu Titi sampaikan? Ya, untuk pertemuan yang ketiga, nanti mahasiswa dapat memahami tentang teks akademik dan teks non-akademik. Kemudian, materi yang akan disampaikan dalam perkuliahan yakni ruang lingkup teks akademik dan teks non-akademik. Referensinya masih buku yang sama, buku ke-13 tadi. Kemudian kegiatannya nanti diskusi tugas sebelumnya melalui Zoom. Nanti kan tentu saja tidak offline ya, ini semuanya dalam satu semester akan dilakukan secara online. Jadi nanti diskusi tugas sebelumnya melalui Zoom tentu saja, kemudian membaca materi dalam buku Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi, dilanjutkan membaca PowerPoint yang telah diunggah dosen, kemudian diadakan diskusi melalui Zoom. Seperti sebelumnya juga, tautan dapat dilihat di Sepada UNS dan grup WhatsApp. Untuk waktu perkuliahannya, sama nggih Bu Ari ya? Ya. Jadi 100 menit kuliah, 30 menit diskusi tugas sebelumnya, 30 menit membaca materi, dan 40 menit diskusi lanjutan terkait tugas dan materi. Kemudian, terkait pengalaman belajar mahasiswa, mahasiswa bersama dosen mendiskusikan terkait tugas mahasiswa pada pertemuan sebelumnya melalui Zoom. Dilanjutkan mahasiswa membaca materi pada buku dan PowerPoint. Kemudian mahasiswa mendiskusikan mengenai teks akademik dan teks non-akademik melalui Zoom. Kemudian ada pembentukan kelompok. Satu kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Tiap kelompok mendapatkan
materi diskusi terkait ragam ciri teks akademik. Nah, nanti indikatornya mahasiswa mampu menjelaskan teks akademik dan teks non-akademik dengan teknik penilaian, yakni lembar pengamatan. Untuk pertemuan berikutnya, kalian bisa membaca di RPS yang sudah kami unggah di laman Spada. Kalian bisa cermati. Setelah pertemuan ke-7 nanti akan diadakan ujian tengah semester. Nanti ujiannya online juga melalui Google Form. Nanti ada 45 pilihan ganda dan 5 urean. Kemudian setelah pertemuan ke-8 itu dilanjutkan pertemuan ke-9, yakni kita akan belajar mengenai paragraf, jadi ruang lingkup paragraf dalam teks akademik. Pertemuan ke-9 nanti kita akan lebih belajar secara praktik, jadi tidak hanya teori ya, tapi kita pertemuan ke-9 sampai ke pertemuan 15 nanti akan lebih banyak praktiknya, terutama juga nanti ada materi tentang teks ulasan buku yang akan dijadikan sebagai tugas akhir sebelum UAS. Setelah pertemuan ke-15 nanti akan ada ujian akhir semester. Ujian akhir semester ini ada 50 soal pilihan ganda terkait dengan materi selama 1 semester. Jadi, diharapkan kalian benar-benar mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam perkuliahan bahasa Indonesia ini dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-16. Kalian bisa lebih mencermati RPS ini yang sudah kami unggah lewat Spada bertanya melalui forum diskusi yang sudah saya sediakan di Spada UNS. Nah, itu dia tadi terkait penjabaran sekilas tentang rencana pembelajaran semester kita yang tentunya kalian sudah sangat tidak sabar kan untuk mengikuti perkuliahan mata kuliah umum bahasa Indonesia. Nah, ada pertanyaan Bu Ari dari beberapa mahasiswa tahun-tahun sebelumnya, apakah penilaian di bahasa Indonesia ini hanya lewat UTS dan UAS, Bu? Penilaian terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah sikap saat pembelajaran daring. Jadi aktif ya, Bu ya? Oke. Yang kedua adalah tugas individu. Yang ketiga adalah tugas kelompok. Yang keempat adalah penilaian saat UTS maupun UAS. Nah, itu dia. Jadi kalian tidak usah khawatir kalau kalian berpikir nilai kalian hanya dari UTS dan UAS. Tidak. Jadi selama kalian aktif, selama kalian rajin mengumpulkan tugas, tentunya itu salah satu poin nilai kalian. Betul sekali. Nah, pertanyaan kedua, apa yang digunakan dalam pembelajaran kita ini? Oke, buku yang mahasiswa nanti gunakan saat perkuliahan adalah Indonesia untuk Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti. Nah, buku itu bisa kalian dapatkan dari Google Drive karena file yang terlalu besar. Oke. Nah, sekadar bocoran aja nih, salah satu tugas akhir kalian sebelum UAS yakni menulis teks ulasan buku. Mulai sekarang kalian bisa memilih atau berpikir buku apa sih yang mau kalian resensi untuk tugas akhir nanti. Bagaimana Bu Ari? Kira-kira buku apa saja sih yang boleh diresensi? Buku yang bisa kalian resensi adalah yang pertama, buku fiksi. Yang kedua adalah buku non-fiksi. Jadi menurut saya apa saja sih Bu Titi? Jadi boleh apa saja selama kalian menyukai buku itu dan benar-benar membacanya ya Bu ya. Tidak bukan membaca dari sinopsis saja ya Bu Titi. Baca semuanya tentu saja. Terkait materi teks ulasan buku itu nanti akan ada setelah UTS. Jadi kalian ikuti saja alurnya, kerjakan semua tugas yang kami berikan, aktif di setiap diskusi. Sekian penjelasan kami mengenai mata kuliah umum bahasa Indonesia. Kalian tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam literasi. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.